Baik, selamat pagi kakak semua. Selamat Selamat pagi, pagi. Kak Yoga. Pagi, Kak Yoga. Baik, terima kasih kakak. Kita di tatap maya yang ke berapa ya? Ke-6 atau ke-7 nih. Jadi kita sekarang sudah masuk di modul 1.5 itu terkait dengan backward design ya dan pengembangan kurikulum dalam PJOK. Baik kakak, sebelum kita mulai ke materi, saya minta salah seorang untuk memimpin doa untuk kegiatan kita pagi hari ini. Silakan kakak, siapa yang berkenan untuk memimpin doa? Silakan Kak Ambare. Baik, terima kasih kesempatannya Kak Yoga. Jadi hari ini izinkan Tiang untuk membuka kegiatan pada hari ini dengan doa. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Saya kembalikan ke Kak Baik, Yoga. Terima kasih. terima kasih banyak Kak Ambare sudah berkenan untuk memimpin doa. Kakak, izinkan saya untuk share screen. Nggih. Sudah terlihat kakak? Sudah. Bisa reaksinya? Baik, terima kasih kakak. Baik kakak, salam dan bahagia. Kita mulai di modul 1.5 ya. Jadi salam pembuka sudah kita lewati. Kemudian sesuai dengan kesepakatan kita di awal, kembali saya ingatkan bahwa kakak wajib menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon. Yang ketiga hadir seutuhnya, kemudian menghargai waktu bersama, kemudian memaksimalkan fitur chat, kemudian klik raise hand sebelum bertanya atau menyampaikan sesuatu. Kemudian yang terakhir gangguan teknis adalah hal yang wajar. Oke. Baik kakak, untuk tujuan kita pada sesi kali ini ada tiga. Yang pertama, kakak dapat memahami tiga karakteristik utama kurikulum Merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran KHD atau Ki Hajar Dewantara. Oke. Yang kedua, kakak mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Kemudian yang ketiga, kakak mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Baik kakak, adapun agenda kita pada sesi ini yang pertama ada backward design, yang kedua pengembangan kurikulum PJOK, kemudian yang ketiga pemikiran KHD atau Ki Hajar Dewantara dan kurikulum Merdeka. Baik kakak, kita masuk ke aktivitas yang pertama terkait dengan backward design dalam pengembangan kurikulum PJOK. Baik kakak, sebelum kita masuk ke materi, silakan kakak menuliskan di kolom chat ya terkait dengan pertanyaan yang barangkali muncul di layar. Silakan kakak bisa menuliskan hasilnya berapa kira-kira nilai eh, kakak sendiri terkait dengan pemahaman tentang kurikulum PJOK. Silakan kakak bisa dituliskan di kolom chat.
Kak Herlina yang baru masuk silakan bisa langsung tulis jawabannya nggih di kolom chat. Silakan Kakak, bisa dituliskan di kolom chat. Kak Eka Yudi 5. Oke. Kak Ambaro 6, Kak Deni 6, Kak Edi 6, Kak Komang 6, Kak Ayu 6, Kak Rian 6, Kak Eka Wirawan 6, Kak Basar 6. Oke, sebagian besar ini menjawab 6 ya. Ada lagi yang belum? Kak Herlina belum. Oh, Kak Herlina 6. 1, 2, 3. Kak Angga 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, sudah semua ya. Baik, kakak, saya minta salah seorang yang menuliskan nilai 6 untuk bisa berpendapat atau menjelaskan kenapa kakak bisa menuliskan angka 6. Silakan kakak. Kenapa kakak bisa menuliskan angka 6? Silakan salah seorang yang menuliskan atau memberikan nilai dengan nilai 6. Ada yang resen? Oke, karena tidak ada, tadi Kak Ambare sudah memimpin doa. Saya coba mulai dari sesuai dengan abjad nih. Saya minta dari kalau sesuai abjad di sini kelihatan Kak Kak Basar, silakan Kak Basar. Kenapa menuliskan nilai 6 Kak Basar? Terima kasih atas waktunya. Saya coba untuk menyampaikan pemahaman saya. Seringnya berubah kurikulum kadang-kadang menjadi kendala kita di lapangan. Sehingga kadang-kadang pemahaman kita juga ya istilahnya sampai di nilai 6. Karena kadang-kadang penerapan kurikulum yang ditetapkan kadang sulit kita terapkan di lapangan. Ya, terkadang kita menyesuaikan pelaksanaan pembelajaran itu disesuaikan dengan keadaan fasilitas yang kita miliki. Demikian Kak Yoga. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kak Basar terkait dengan poin atau nilai yang diberikan terhadap Kak Basar sendiri terkait dengan pemahaman tentang kurikulum PJOK.
Kemudian saya minta salah seorang yang menuliskan nilai 5 nih, satu orang nih. Silakan Kak Eka Yudi, silakan Kak Eka. Baik, terima kasih Kak Yoga atas kesempatannya. Di sini Ya, saya kenapa memilih angka 5 itu setengahnya dari 10 gitu loh, karena ya, uh, seperti Kak Basar bilang, kita berganti-ganti kurikulum itu membuat jadi banyak yang berubah itu. Seperti memang sih pengertiannya sama seperti CP, silabus, RPP yaitu TP, ATP seperti itu sama saja, cuma kan ada beberapa yang membedakan itu terkait kita di lapangan seperti itu. Seperti sarana dan prasarana, sarana seperti sifat siswa yang berubah sekarang semenjak kurikulum merdeka, jadinya kita tidak bisa terlalu mengekang siswa seperti itu. Itu yang membuat di lapangan saya masih kurang dari segi pendalaman kurikulum. Baik, sekian Kak Yoga seperti itu. baik. Terima kasih banyak Kak Eka. Barangkali sama ya, karena terkait dengan perubahan kurikulum, belum kita menguasai kurikulum yang satu sudah muncul kembali kurikulum berikutnya. Berarti paling tidak kita selaku guru khususnya di PJOK harus bisa menyesuaikan terkait dengan perkembangan atau perubahan kurikulum tadi. Nah, tentunya diimbangi juga dengan kemampuan sekolah terkait dengan sarana dan prasarana tentunya Kak EKG dan Kak Basarge. Baik, terima kasih atas tanggapannya Kak Basar dan Kak Eka. Baik Kakak, bisa kembali Kakak tuliskan di kolom chat terkait dengan pertanyaan yang muncul di layar. Apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah? Silakan Kakak bisa menuliskannya di kolom chat. Silakan Kakak. Baik, Kak Rian sudah, Kak Edi sudah, Kak Widi sudah, Kak Ayu sudah, Kak Herlina juga sudah.
Kak Denny juga sudah, Kak Basar sudah. Kak Angga sudah. Oke, saya minta coba Kak Angga bisa berpendapat terkait dengan adanya pelajaran PJOK di sekolah. Silakan Kak Angga. Mohon maaf, Kak Yoga, saya minjam laptop dari Kak Eka Ya, karena laptop saya oke. bermasalah. Silakan Baik, Kak Angga. ya, saya akan apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah? Menurut saya itu untuk mengembangkan fisik dari peserta didik, itu seperti mereka bisa lakukan kegiatan olahraga dan mental juga di saat mereka di luar kelas dan sosialnya mereka bisa berinteraksi dengan teman-teman yang lain. Itu saja Kak Yoga. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Angga. Coba saya minta satu lagi. Silakan yang resen. Siapa resen tadi? Oke, silakan Kak Widi. Baik, terima kasih. Di sini saya akan mencoba memberi tanggapan terhadap pertanyaan apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah. Jadi jawaban saya adalah untuk mengembangkan keterampilan motorik. Jadi keterampilan motorik ini dapat membantu perkembangan dan pertumbuhan anak secara fisik maupun mental. Mungkin itu aja Kak Yoga. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kak Widi terkait dengan tanggapannya. Berarti poinnya adalah untuk mengembangkan keterampilan motorik Kak Widi nggih? Iya, betul. Dan keterampilan dasarnya. Baik, terima kasih Kak Widi. Coba saya minta lagi satu. Oke, silakan Kak Amar. Baik, terima kasih kesempatannya Kak Yoga. Saya akan menanggapi dari pertanyaan apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah. Yang pertama itu membentuk kebiasaan hidup sehat. Contohnya melalui aktivitas fisik yang teratur. Terus yang kedua meningkatkan kualitas hidup. Contohnya olahraga dapat membantu mengurangi stres, meningkatkan mood dan meningkatkan kualitas tidur. Yang ketiga menumbuhkan rasa cinta terhadap olahraga dengan memberikan pengalaman yang menyenangkan dalam berolahraga. Diharapkan peserta didik akan terus aktif berolahraga sepanjang hidup. Sekian dari tanggapan saya. Terima kasih atas Baik, terima kasih Kak Ambare. Jadi kalau saya lihat dari jawaban Kakak secara umum ini adalah untuk mengembangkan fisik ya, mengembangkan fisik dan paling tidak membiasakan untuk hidup sehat Kakak. Jadi
bisa saya tambahkan bahwa di samping kita dalam di sekolah itu adanya pelajaran PJOK adalah untuk meningkatkan kualitas fisik barangkali, meningkatkan kebugaran. Eh, di samping itu yang utama adalah paling tidak bisa apa namanya membentuk karakter siswa sebenarnya kakak. Membentuk karakter siswa di mana paling tidak kita sering bahwa gimana caranya agar anak-anak kita itu biar disiplin. Salah satu contoh pembentukan karakter itu kan lewat disiplin kakak. Bisa entah itu disiplin waktu, entah itu disiplin terkait dengan sikap barangkali kakak. Itu yang penting sebenarnya kakak. Ya di samping untuk melatih atau meningkatkan kebugaran fisiknya, secara tidak langsung mental dan karakter mereka sudah terbentuk di sana kakak. Baik kakak, terima kasih atas tanggapannya. Kembali saya lanjutkan terkait dengan kakak eh, eh, atau dalam merancang sebuah pembelajaran PJOK paling tidak kita harus tahu dulu apa sih sebenarnya tujuannya gitu. Nah, menurut kalau sekarang itu istilahnya apa ya, CP kakak capaian pembelajaran ya di kurikulum Merdeka ini. Kalau yang kemarin kurikulum yang kemarin apa namanya kak? Tujuan pembelajaran kak Tujuan pembelajaran. Ya, Tujuan ya pembelajaran. tujuan pembelajaran ya. Baik, kalau di kurikulum Merdeka ini istilahnya capaian pembelajaran kakak. Nah, kakak bisa membaca terkait dengan capaian pembelajaran PJOK di kurikulum Merdeka. Ada 4 kakak. Yang pertama itu mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi keterampilan, konsep, strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kreativitas. Nah, di sini tetap terlihat eh, karakternya kakak. Ya, di sini ada kepercayaan diri kakak. Ya, muncul karakter kembali di sini. Ya, kemudian yang kedua, kemudian yang dicetak tebal ini, inilah poin-poinnya kakak. Mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi. Kemudian berpartisipasi kakak. Ya, dalam berbagai aktivitas jasmani. Nah, paling tidak mereka aktif kakak ya. Gimana caranya mereka aktif? Paling tidak mereka senang dulu kakak ya. Kemudian yang kedua, membantu dan memberikan dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat. Nah, ini kakak. Dan aktif secara jasmani. Dengan apa? Dengan berolahraga tentunya kakak. Kemudian yang ketiga, membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play, kerja tim, dan inklusivitas. Kemudian yang keempat, menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif. Nah, kembali muncul di sini kakak karakter ya, sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup. Nah, inilah kakak eh, tujuan adanya pembelajaran PJOK di sekolah sesuai dengan kurikulum mereka ini deh kakak. Ada 4. Ya, silakan kakak bisa membaca. Poin-poinnya adalah di tulisan yang bercetak tebal kakak. Setiap poin itu sudah ada apa namanya yang muncul, yang ditekankan di sana kak. Baik kakak, saya lanjutkan ke slide berikutnya. Nah kakak bisa menuliskan kita berdiskusi kembali terkait dengan tadi kakak sudah menuliskan di kolom chat terkait dengan diskusi apa sih sebenarnya tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah. Nah ini kakak sudah lihat tadi. Nah kakak
Eh, sesuai dengan pertanyaan di sini, dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini masih bisa dicapai, Kakak? Nah, memahami tujuan umum penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran. Untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah sudah menurunkannya ke dalam CP, Kakak, nggih, dan mempersilahkan guru atau satuan pendidikan untuk menurunkannya lagi ke dalam TP atau tujuan pembelajaran. Ya, awalnya ada CP, capaian pembelajaran, kembali diturunkan ke TP, Kakak. Ya, nah di sini kembali disesuaikan seperti yang disampaikan Kak Basar dan Kak Eka tadi, kurikulum boleh berubah, ya kurikulum boleh berubah. Kemudian kakak silakan mengatur sesuai dengan kondisi di satuan kakak masing-masing, sesuai dengan misalnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh kakak-kakak. Ini sudah. Nah, poin kita pada aktivitas kita yang pertama terkait dengan proses pembuatan RPP atau modul ajar dengan membuatnya berpacu pada backward design sebenarnya kakak. Dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahap. Nah ini kakak, ketiga tahap dalam pembuatan RPP atau modul ajar dengan metode backward design kakak. Yang pertama ada kakak bisa mengidentifikasi capaian pembelajarannya dulu. Kemudian yang kedua menentukan metode penilaian. Yang ketiga merancang pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Nah, di sini yang ketiga ini adalah langkah-langkah kakak. Nah, inilah langkah-langkah kakak dengan metode backward design. Biasanya kalau yang sudah-sudah gimana kakak? Untuk pembuatan modul apanya yang kita buat dulu sebelum kita beranjak ke materi kakak. Barangkali yang sering membuat, pasti kakak membuat perencanaan, membuat modul, membuat RPP. Biasanya apa yang kakak pertama buat? Apa yang kakak tentukan? Apakah materinya dulu? Apakah langkah-langkahnya dulu? Apakah penilaian? Nah, kalau sesuai dengan metode backward design ini, jadi kita dalam membuat modul atau membuat RPP, yang pertama kita harus buat adalah kita harus tahu dulu tujuan atau capaian yang ingin kita capai, kakak. Tentu dengan memperhatikan kebutuhan siswa dan memperhatikan sarana dan prasarana yang kita miliki di sekolah, kakak. Ya, yang pertama kita harus menentukan tujuannya dulu. Apa sih yang ingin kita tuju? Misalnya dalam materi sepak bola, misalnya kakak, yang ingin kita capai, di mana anak-anak itu mampu melakukan eh, teknik passing dengan benar, gitu misalnya. Tentu di sana diperhatikan juga ada nggak medianya, ada nggak sarananya, ada nggak lapangannya, seperti itu. Nah, setelah kita menentukan capaian atau tujuan pembelajaran, baru kita menentukan metode penilaiannya, Kak. Apa yang ingin kita nilai? Ya, apa yang kita ingin nilai? Yang kita nilai tentunya adalah bagaimana cara melakukan teknik passing yang benar atau langkah-langkahnya. Kemudian yang terakhir baru kita menentukan strategi pembelajarannya, Kak. Ya, jangan sebaliknya. Biasanya ada yang membuat dari penilaian dulu, baru kita buat tujuannya, yang terakhir baru langkah-langkahnya. Aku sebaliknya, kita buat langkah-langkah pembelajarannya dulu, baru metode apa namanya penilaian, yang terakhir baru tujuan. Tidak seperti itu, Kak. Kalau dengan metode backward design ini, jadi yang pertama kita harus buat adalah tentukanlah tujuan pembelajaran apa sih yang ingin kita capai.
apa yang kita tuju pertama. Oh, pokoknya saya pengen siswa saya lakukan ini. Baru kita tentukan nilainya atau penilaiannya kakak, apa yang ingin kita nilai. Yang terakhir baru kita pembuatan langkah-langkahnya kakak. Nggih. Nah, itu kakak sesuai terkait dengan metode backward design, inilah langkah-langkahnya kakak. Baik kakak, ada yang ingin disampaikan terkait dengan backward design. Nah, kata kuncinya ini kakak dalam backward design. Backward design merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Backward design juga pada akhirnya membantu guru untuk menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran, dan penilaiannya. Nah, di sini kan tujuan dulu, kemudian langkah-langkah, pembelajaran, yang terakhir baru penilaian. Nah, sedangkan di slide sebelumnya bahwa backward design itu penilaiannya di tengah-tengah kakak. Nah, ini dia. Jadi beda. Sebenarnya asumsinya sama, cuman kita bisa menyelaraskan kakak nih kata kuncinya kak ya. Membantu guru untuk menyelaraskan antara tujuan, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian. Jadi sebenarnya semakin mudah kakak dalam pembuatan modul dengan menggunakan backward design, di mana guru diberi kebebasan dalam pembuatan RPP atau modul nantinya terkait tentu saja mengacu dengan sarana yang dimiliki oleh satuan pendidikan masing-masing. Nah, ini dia Kak. Sebenarnya lebih mudah kita dalam membuat RPP dengan menggunakan metode backward design Kak. Kita tahu dulu tujuannya yang ingin kita capai apa, yang ingin kita nilai itu apa sesuai dengan tujuan tadi. Yang terakhir baru kita membuat langkah-langkahnya Kak. Baik, itu Kakak yang bisa saya sampaikan terkait dengan backward design. Ada yang ingin disampaikan terkait dengan backward design Kakak? Sampai jalan Kak, sampai jalan ini barangkali baru pemahaman baru yang Kakak ketahui terkait dengan cara pembuatan modul atau RPP dengan metode backward design Kakak. Jadi pada intinya Kakak mempunyai ruang yang lebih Kakak. Mempunyai ruang terkait dengan apa namanya pembuatan modul dengan memperhatikan CP atau capaian pembelajaran dan menerjemahkannya dalam konteks kebutuhan sekolah masing-masing kakak. Ya, itu sebenarnya metode yang disarankan dalam PKG ini ya terkait modul. Nah, ini sangat berfungsi nanti kakak yang mempunyai peran penting terkait dengan pembuatan video yang akan kakak nanti akan buat terkait dengan tugas nanti di modul 2 kakak. Jadi bisa kakak gunakan metode ini, metode backward design, sebenarnya untuk mempermudah kakak dalam pembuatan video nanti. Apalagi videonya dipersingkat 30 menit. Jadi apa sih yang ingin kita capai? Setelah itu apa yang kita nilai? Yang terakhir baru kakak menentukan langkah-langkahnya. Langkah-langkah di sana silakan kakak yang atur berapa menit di kegiatan pembukaan atau inti, berapa menit di kegiatan di pembukaan, kemudian pembukaan kegiatan inti, kemudian di kegiatan penutup. Silakan kakak bisa eh, atur di sana terkait dengan alokasi waktu. Baik kakak, ada yang ingin disampaikan terkait dengan backward design? Barangkali di LMS sudah ada nih kakak, silakan kakak bisa membaca di sana secara mendalam lagi apa sih sebenarnya backward design itu.
bisa Kakak membacanya di materi yang ada di LMS. Baik Kakak, izinkan saya untuk share kamera lagi atau share screen. Oke, Kakak, kita sudah masuk ke aktivitas yang kedua. Tadi kita sudah bahas secara umum terkait dengan backward design. Kita masuk di aktivitas yang kedua terkait dengan penyusunan program PJOK. Oke, Kakak, izinkan saya untuk stop sharing dulu. Silakan Kakak lagi sebentar bisa menjawab pertanyaan yang saya sematkan di kolom chat. Silakan Kakak bisa menjawab dengan jawaban salah atau benar Kakak terkait dengan apa yang sudah saya sematkan di kolom chat. Cukup jawab dengan salah atau benar Kakak. Nggih. Bu Ayu, kenapa Bu Ayu? Reaksinya sedih banget Kak Ayu. Oke, Kak Denny menjawab benar, Kak Widi benar, Kak Herlina menjawab benar, Kak Rian benar, Kak Angga benar, Kak Basar benar, Kak Ayu benar, Widi benar. Oke, semua menjawab benar, nggih. Silakan kembali saya sematkan pertanyaan. Silakan Kakak jawab dengan kembali benar atau salah. Buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Kak Eka Wirawan yang menjawab salah, Kak Widi salah, Kak Denny salah, Kak Eka Yudi salah, Kak Komang salah,
Oke, sebagian besar menjawab salah. Baik, terima kasih kakak. Kak Amaro salah. Oke. Baik kakak, pertanyaan yang terakhir kembali kakak bisa menjawab dengan jawaban benar atau salah. Kak Rian benar, Kak Herlina benar, Kak Eka Yudi benar, Kak Komang benar, Kak Basar benar, Kak Ambar benar. Baik, terima kasih kakak. Izinkan saya share screen kakak. Apakah benar jawaban dari kakak-kakak terkait dengan pertanyaan yang sudah disematkan di kolom chat? Nah, ini dia jawabannya kakak. Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Benar atau salah kakak? Tadi sebagian besar menjawab benar, oke. Ya, di kolom chat. Coba saya minta salah seorang alasannya menjawab benar. Kak Eka barangkali? Kak Eka Wirawan? Kenapa Kak Eka bisa menjawab benar? Aku jawab. Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Jadi saya menjawab benar itu karena dalam pembelajaran menyangkut atau melibatkan aspek keterampilan dalam pembelajaran. Itu alasan saya menjawab benar. Oke, Kak Eka. Coba saya minta Kak Denny, coba Kak Denny. Ya baik, terima kasih Kak Yoga sebelumnya. Menurut saya, kurikulum merupakan seperangkat atau suatu sistem rencana dalam pengetahuan mengenai pembelajaran. Kenapa saya menjawab benar? Karena kurikulum itu untuk merancang pembelajaran atau bahan pembelajaran yang dapat dipedomani dalam aktivitas belajar mengajar Kak Yoga. Oke, Kak Denny, tadi saya dengar kata merancang Kak Denny ya? Ya. Oke, sesuai dengan pengertiannya, kurikulum itu adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran Kak Denny. Ya, sesuai kalau di pertanyaan di LMS, di apa namanya, di layar, jangan terkecoh Kak Denny. Ya, kurikulum merupakan seperangkat aktivitas. Nah, tadi yang disampaikan Kak Denny sebenarnya sudah benar. Seperangkat rencana atau rencana yang akan Kak Denny lakukan. Ya, jadi yang Kak Denny itu benar. Ya, pernyataan yang ini kurang tepat sebenarnya Kak Denny. Ya, jangan terkecoh. Baik Kakak, terima kasih Kak Denny dan siapa tadi? Kak Eka ya.
Pernyataan yang kedua, buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Nah, ini kembali pernyataannya salah, Kakak. Ya, buku teks itu adalah bahan ajar, Kakak, sebenarnya. Ya, buku teks itu adalah bahan ajar. Nah, yang benar di sini adalah pernyataannya adalah kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari. Nah, apa yang harus dipelajari? Ini dia, Kakak. Meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Nah, di setiap kurikulum dan yang sekarang kurikulum yang merdeka dari kurikulum sebelumnya KTSP atau kurikulum 2013 ya, yang dipelajari adalah ini, Kakak, dalam PJOK. Ada keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Ya, makanya pernyataan di sini adalah benar, Kakak. Jadi Kakak sudah bisa menganalisis jawaban terkait dengan pernyataan yang muncul di sini. Baik, terima kasih Kakak untuk jawabannya. Saya lanjutkan. Nah, komponen kurikulum pada satuan pendidikan pelaksana kurikulum merdeka. Ini dia Kakak komponennya. Ada, yang pertama ada struktur kurikulum, kemudian yang kedua capaian pembelajaran, yang ketiga adalah pembelajaran dan asesmen, yang keempat penggunaan perangkat ajar, yang kelima adalah kurikulum satuan pendidikan. Nah, kurikulum satuan pendidikan ini dikembangkan dan digunakan dalam satuan pendidikan terdiri dari karakteristik satuan pendidikan, visi misi, dan tujuan satuan pendidikan untuk mengorganisasikan pembelajaran dan perencanaan pembelajaran. Nah, di sini poinnya Kakak. Kurikulum itu dikembangkan kembali disesuaikan dengan keadaan di satuan pendidikan masing-masing, Kakak. Ya, kembali dikembalikan dengan kondisi Kakak di satuan pendidikan masing-masing. Ya, entah itu dari visi misinya, entah dari tujuan pendidikannya, dan yang paling utama adalah sarana dan prasarana, Kakak. Ya, itu yang paling penting sebenarnya. Ya, jadi pemerintah sudah membuat seperti ini kembali di satuan pendidikan disesuaikan, Kakak. Ya, entah itu bisa dikembangkan, ya, tergantung dari kondisi sekolah masing-masing. Nah, mengapa kurikulum operasional berbeda antar satuan pendidikan? Agar bermakna, kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikannya. Nah, ini Kakak, seperti apa yang sudah saya sampaikan. Ini menjadi kabar gembira, Kakak dapat menyusun program yang relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Nah, ini Kakak, ini yang penting. Mari kita memahami aset, Kakak, ya. Kita sudah bicara aset kemarin, sudah bahas itu semua, ada 7 aset kalau nggak salah. Silakan Kakak menyesuaikan dengan ketujuh aset yang kemarin Kakak sudah pelajari. Di sini kelihatan Kakak kultur gerak di mana peserta tinggal. Nah, di situ ada budaya sebenarnya Kakak, ya, aset budaya di sana atau aset lingkungan. Ya. Nah, ini yang penting Kakak. Kurikulum itu bisa berubah, boleh saja berubah. Tentunya dikembalikan dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikannya, Kakak. Baik, terima kasih Kakak. Itu dia terkait dengan kurikulum. Saya lanjutkan ke slide berikutnya. Oke, mari kita berbagi cerita pada saat Bapak Ibu menyusun kurikulum PJOK. Oke. Kakak, kita ada aktivitas terkait dengan berbagi pengalaman bagaimana Kakak di sekolah cara atau menyusun kurikulum PJOK. Ya, lagi sebentar kita berbagi cerita. Ada 3 pertanyaan di sini, Kakak. Lagi sebentar, silakan Kakak bisa jawab pertanyaannya di aplikasi Sigma, Kakak. Sorry, bukan Sigma, Figma, Kakak.
Ya, aplikasi Figma. Untuk link Figma-nya sudah saya sematkan di kolom chat kakak, yang paling atas kakak. Di sana ada linknya. Silakan kakak bisa buka. Nah, di sana sudah ada 3 pertanyaan sesuai dengan. Silakan kakak, saya beri waktu 15 menit ya, 15 menit untuk bekerja dan menjawab ketiga pertanyaan yang ada di Figma kakak. Silakan kakak bisa mulai bekerja. Saya kasih beri waktu 15 menit. Silakan kakak. Bisa dibuka kak, nih, linknya. Ini bisa Oh, mohon Sudah, Pak. Kak Belum Kak muncul Yoga Kak bisa Yoga. kirim ulang linknya Kak Kak Eka, Yoga. gimana? Bisa dikirim ulang linknya. Nggak muncul di sini. Oh, oke. Belum muncul ya? Ya. Baik kakak, saya kirim ulang ya. Oke, sudah kakak. Sudah saya share. Silakan kakak, bisa dipilih di mana, di kotak di yang sebelah mana. Saya sudah sediakan 12 kotak di sini. Silakan kakak bisa pilih di kotak yang mana. Diisi nama dulu kakak nih. Diisi nama baru jawabannya. Jawabannya, pertanyaannya sudah ada di paling atas kakak. Silakan kakak bisa bekerja selama 15 menit. Kak Widi bisa edit? Bisa tambahkan jawaban Kak Widi? Belum, Kak. Masih bingung. Coba diklik 2 kali aja di kotaknya Kak Widi. Mau nggak dia add text? Nggak bisa, Kak. Nggak bisa ya? Nggak bisa Kak Widi? Nggak bisa. Kak Denny bisa Kak? Nggak bisa juga Kak Yoga. Kak Eka Yudi? Masih nyoba Kak Yoga nih, masih nyoba. Kayaknya sih bisa nih. Coba. Anu tanya yung isip bisa. Hindi nasi. Aplikasi. Oh, itu siapa yang sudah ngetik mau itu? Anu nekanya aplikasi ini. Itu kan si kayaknya lah nih pasti aplikasi laptopnya. Ini. Nah ini kutu angga nih dah. Ada yoga, node, punya. Itu 2 kali yang belum memang lah aplikasi ini. Nah, isinya lah konen dulu. Eka Yudi udah mau, Kak Angga sudah mau. Apa ke klik?
Kak Ambaro sudah. Adiknya apa kecil lah. Misi tulisan nama. Oh, apa bisa keklik? Oh, ini misi tulisan nih, Bang. Bapak Widinya siapa klik bisa? Ini coba. Kak Widi bisa bantu temennya Kak Widi. Kalau gini, Ntar Kak, ini masih nggak kelihatan di layar sendiri. Iya. kalau gini klik Zan. Ngonyak loh. Cobain malu klik pigeon nih. Naon. No. Nanti mulai hijau lekonnya. Kak Denny sudah bisa Kak Denny. Hilang. Ini Jaya. Kawan-kawan dia bisa. Amaro nih gini. Ini itu anu rago. Ngerti ya. Tuh di kene ada gambar. Pun aja nih. Kak Eka jangan sampai lewat sama kotak Kak Eka nggih. Edukasi yang Bisa diperkecil ininya. Ya. Iya. Kikini di nunda gue. Kak Rian udah masuk. Kak Helena juga sudah. Main lagi aplikasi. Nah, ini kurang dulu. Jaya. Oke, cara memperkecilnya. Ya, Bro. Connect. Kalau lewat di enter aja dia dulu Kak Eka. Lewat sama kotaknya di enter gini pada saat ngetiknya. Kodenya. Kembali hasilnya. Konen. Konen. Ini apa sih? Mungkin kembali. Ini kembali. Kembali. Ini kembali gitu. Jawab ini. Sih ngalih kolom nih bumi tadi sini ya. Student. Marketing, manajemen. Bikin segala. Fiksinya. Yo gini nih Deden. Kak Rian jangan buat kolom baru lagi Kak Rian. Sudah ada kolomnya Kak Rian. Kembali ya. Baru di kita sudah dagon. Cara nunggu sampai kembalian ini kembali.
Kak Herlina tinggal tulis di kolom yang sudah ada namanya Kak Herlina. Nah, Kak Komang jangan buat kolom lagi Kak Komang. Tinggal klik 2 kali aja di kolom yang sudah ada, di kotak yang sudah ada Kak Komang. Kembali coba Dan. Terus Cin ya. oh jadi kulit gaya nih. Nah, apa pertanyaan? Bagaimana Bapak Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai sudah. Cara merancang menyusun Kak Yoga minta tolong kirim linknya lagi Pak Kak, yang hilang nak Niki. Oke Kak Ayu, saya kirim ulang ya. Nggih Kak. Sudah Kak, sudah saya sematkan di kolom chat.
Ampun, terima kasih Kak. Nggih. Nomor 2 nih. Apa saja selama ini Bapak Ibu? Apa saja selama ini Bapak Ibu? Denny, mood dan ngetik tuh keding. Nanaka.
Baik kakak, saya minta 3 orang ya. Saya minta 3 orang di masing-masing pertanyaan. Di pertanyaan 1 orang, di pertanyaan kedua 1 orang, di pertanyaan 3 1 orang. Silakan kakak yang belum bisa raise hand. Silakan kakak yang belum berbicara. Saya minta 1 orang di pertanyaan yang pertama, kemudian di pertanyaan kedua saya minta 1 orang, di pertanyaan yang ketiga saya minta 1 orang. Silakan kakak. Silakan kakak yang belum. Silakan kakak, siapa yang berkenan bisa raise hand untuk jawaban pertanyaan yang pertama. Tadi siapa yang sudah ya? Kak Ambaru sudah, Kak Basar sudah, Kak Eka Yudi sudah, Kak Angga sudah, Kak Widi sudah. Oke, Kak silakan Kak Untuk jawaban yang pertama Kak untuk pertanyaan yang pertama. Baik, terima kasih. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang pertama. Bagaimana Bapak Ibu selama ini merancang program PJOK dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Yang pertama itu menentukan tujuan pembelajaran atau capaian pembelajaran. Yang kedua, memilih model pembelajaran yang akan digunakan. Ya, instrumen. Oke, waktu dia kembalikan ke Kak Yoga. Baik, terima kasih banyak Kak Rian. Untuk pertanyaan yang kedua, siapa yang ingin menanggapi? Silakan Kak Herlina Resen. Masih mute Kak Herlina. Baik, terima kasih atas waktunya Kak Yoga. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari apa saja selama ini Bapak atau Ibu anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK. Baik, saya akan menjawab, yaitu yang pertama itu keterampilan olahraga. Yang kedua, nilai-nilai sosial. Yang ketiga, pemahaman tentang pentingnya hidup sehat. Sekian, terima kasih Kak Yoga. Baik, terima kasih banyak Kak Herlina. Untuk pertanyaan yang ketiga, silakan Kakak.
Siapa yang ingin menanggapi? Silakan Kakak. Siapa nih yang belum? Coba saya minta Kak Edi deh. Kak Edi belum nih. Silakan Kak Edi. Terima kasih waktunya. Terima kasih waktunya Kak Yoga. Silakan Kak Edi. Ada hilang ragu deh. Apa saja yang Ibu Pertanyaan yang nomor 3 Kak Edi. Oh, yang nomor 3. Ya. Bagaimana Bapak Ibu akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku? Saya di sini menjawab menerapkan model pembelajaran yang sesuai dengan peserta didik. Terima kasih Kak Yoga. Baik, terima kasih banyak Kak Edi dan kakak yang lain sudah bisa ya memberikan tanggapan terkait dengan 3 pertanyaan tadi. Paling tidak kakak-kakak sudah bisa ya bagaimana cara merancang program PJOK, kemudian apa saja yang bernilai dari pembelajaran PJOK, kemudian bagaimana cara kakak untuk mengintegrasikan ya ide-ide barangkali yang muncul baik itu dari kakak sendiri dan peserta didik dalam mengembangkan kurikulum pembelajaran PJOK dalam perkembangan zaman tentunya perkembangan zaman, kemudian perkembangan kurikulum, apalagi sekarang sudah kurikulum merdeka, paling tidak kakak bisa mengintegrasikannya. Baik, terima kasih kakak sudah berkenan untuk menuliskan jawaban di Figma. Stop share dulu. Izinkan saya untuk share screen kembali. Nah, ini dia pertanyaan tadi yang sudah kakak jawab di Figma. Nah, kakak, ada 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan PJOK. Yang pertama ada kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Yang kedua, konteks masyarakat. Yang ketiga adalah waktu. Yang keempat, alokasi jam pelajaran. Kemudian yang kelima, cakupan dan tahapan. Yang terakhir adalah teknologi. Nah, ini kakak yang mempengaruhi pengembangan dalam program PJOK. Ada 6 yang mempengaruhi. Oke kakak, kita lanjutkan di aktivitas yang terakhir, aktivitas yang ketiga, di mana aktivitas yang ketiga adalah karakteristik utama kurikulum merdeka dan artikulasi KHD atau Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan nasional. Nah, menurut kakak-kakak, apa kata kunci yang berulang kali kita telah bahas dalam pengembangan kurikulum PJOK kakak? Nah, kakak yang telah kita bahas, ini dia kakak ya, karakteristik
dalam kurikulum Merdeka, yaitu yang pertama fokus pada materi esensial Kakak. Ya, materi esensial sini adalah muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakteristik peserta didik. Kemudian yang kedua, pengembangan kompetensi dan karakter. Di mana pengembangan kompetensi dan karakter ini yang ditekankan adalah pengembangan kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik. Kemudian yang ketiga, fleksibilitas pembelajaran. Ya, di mana dalam fleksibilitas pembelajaran ini, yaitu kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik. Ya, jadi kurikulum kita bisa menyesuaikan kurikulum yang ada dengan kebutuhan peserta didik. Kemudian karakteristik satuan pendidikan dan konteks lingkungan sosial budaya di tempat kakak mengajar. Nah, ini dia kakak ya, yang perlu kita bahas terkait dengan karakteristik kurikulum Merdeka. Ini dia kakak, poin-poinnya. Yang pertama ada fokus pada materi esensial, yang kedua pengembangan kompetensi dan karakter, kemudian fleksibilitas pembelajaran. Nah, ini kakak, yang terakhir menarik sebenarnya fleksibilitas pembelajaran. Jadi sesuai dengan capaian yang ada di kurikulum Merdeka, jadi kita diberi kebebasan untuk mengambil materi yang ada dalam PJOK kakak. Ya, kembali disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik satuan pendidikan. Seperti yang sudah kita sampaikan tadi bahwa sarana dan prasarana itu juga diperlukan atau harus kita perhatikan untuk mengambil materi mana sih yang rasanya cocok kita ambil. Ya, makanya di poin yang ketiga sesuai dengan karakteristik kurikulum Merdeka ini adalah kita harus fleksibel kakak. Tidak harus ini, tidak harus itu, tidak. Kembali disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi di satuan pendidikan masing-masing kakak. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini dia. Kita diskusikan terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengaitkannya dengan karakteristik kurikulum Merdeka. Nah, kakak, Ki Hajar Dewantara ini sudah kita tahu bahwa Ki Hajar Dewantara merupakan arwahnya pendidikan, Jadi terkait dengan barangkali kakak sudah ada yang guru penggerak ya, ada yang guru penggerak di sini. Ada yang guru penggerak? Belum, Kak. Kak Widi? Belum. Kak Bejo. Kak Eka mungkin. Siapa? Nggak ada yang guru penggerak ya? Nggak ada, Kak. Jadi belum ada. Mungkin nanti Kak Basar. Belum ada. Oke, mudah-mudahan ada ya di antara di angkatan berikutnya dari guru PJOK ya yang menjadi guru penggerak nanti. Jadi dalam guru penggerak ini sudah dipelajari bahwa Ki Hajar Dewantara itu menggarisbawahi terkait dengan pendidikan bahwa peserta didik kita sebagai pendidik itu adalah harus menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak kakak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, kita sebagai pendidik sekarang adalah menuntun kakak. Ya, sebagai guru kita harus menuntun di mana sih sebenarnya karakteristiknya, kemudian kemampuannya di mana sih. Nah, kita tugas sebagai guru adalah menuntun kakak. Ya, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak. Nah, oleh sebab itu pendidikan itu dapat menuntun tumbuh atau hidup kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya kak ya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, itu kakak yang penting yang sebenarnya yang diperhatikan atau yang ditekankan oleh Ki Hajar Dewantara terkait dengan kurikulum Merdeka kakak.
Ya, makanya dalam apa namanya PKG ini paling tidak kita juga sebagai guru PJOK eh, mampu mengadopsi apa yang apa namanya sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kita mampu menerapkan sebenarnya Kakak. Nggih. Jadi apa namanya Ki Hajar Dewantara ini merupakan tokoh Kakak ya, tokoh Indonesia yang memiliki pemikiran yang mendalam terkait dengan pendidikan. Ya, jadi pemikiran Ki Hajar Dewantara ini salah satunya yang pertama adalah pendidikan merupakan sebagai proses kemanusiaan Kakak. Ya, yang kedua yaitu Ki Hajar Dewantara juga di mana belajar itu harus sesuai dengan minatnya Kakak. Ya, jadi Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa sebaiknya dalam pendidikan itu kita harus memperhatikan minat dan bakat siswa. Ya, agar nantinya mereka termotivasi dan bersemangat dalam belajar Kakak. Kemudian yang selanjutnya pembelajaran itu harus kontekstual, di mana Ki Hajar Dewantara itu mengedepankan bahwa pembelajaran itu harus relevan dengan kehidupan sehari-hari dan lingkungan peserta didik tentunya Kakak. Nggih. Kemudian yang berikutnya menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara itu pendidikan itu harus holistik. Jadi holistik ini yang dimaksudkan adalah mampu mencakup aspek fisik, mental dan emosional Kakak. Kemudian yang ditekankan kembali oleh Ki Hajar Dewantara yaitu dalam kurikulum Merdeka, jadi kemandirian dan tanggung jawab. Jadi peserta didik ini harus memiliki apa namanya mental atau karakter yang harus mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian apabila dikaitkan dengan kurikulum Merdeka, jadi hubungan karakteristik dan kurikulum Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara ini eh, kita harus fleksibel, Kakak. Ya, kita harus fleksibel. Jadi kurikulum Merdeka memberikan ruang bagi guru dan siswa untuk mengatur proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan minatnya masing-masing, Kakak. Nggih. Jadi mencerminkan prinsip Ki Hajar di sini tentang belajar berdasarkan minat dan bakatnya, Kakak. Kemudian yang kedua pembelajaran harus kontekstual, Kakak. Nggih. Jadi kenapa harus kontekstual? Dalam kurikulum Merdeka ini yang ditekankan adalah terkait dengan konteks kehidupan siswa. Ya, jadi harus relevan dengan lingkungannya, Kakak. Ya, dengan lingkungan peserta didik. Kemudian yang ketiga, kurikulum itu harus dikaitkan dengan apa namanya? Kurikulum Merdeka harus holistik, Kak. Ya, kurikulum ini tidak hanya berfokus pada aspek akademik saja. Jadi kurikulum ini harus juga bisa memperhatikan karakteristik sosial apa namanya peserta didik, kemudian karakteristik emosional peserta dan mampu apa namanya sejalan antara karakteristik sosial dan emosional tadi. Kemudian peserta didik itu harus juga yang keempat, peserta didik harus mandiri Kakak ya. Jadi merangsang dalam kurikulum Merdeka ini paling tidak anak-anak itu harus mandiri dan bertanggung jawab sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentunya. Kemudian yang kelima pengembangan karakter yang penting. Jadi entah itu moralnya, entah itu etikanya, entah itu disiplinnya. Jadi dalam kurikulum Merdeka ada kegiatan P5. Di sini dalam kegiatan P5 di sekolah paling tidak kita juga harus mandiri di sini Kakak. Jadi karakter siswa itu paling tidak muncul ya di sana. Mandiri, bertanggung jawab, kreatif. Nah, di sana. Kemudian yang terakhir adalah kolaborasi dan keterlibatan masyarakat. Jadi dalam kurikulum Merdeka penekannya adalah di mana sekolah, orang tua dan siswa ini mampu untuk berkolaborasi Kakak. Jadi itu Kakak
terkait dengan apa namanya kurikulum Merdeka apabila dikaitkan dengan pandangan Ki Hajar Dewantara Kakak Nge. Jadi harus diperhatikan karena yang ditekankan dalam Ki Hajar Dewantara adalah untuk mengembangkan karakteristik peserta didik. Ya, kembali disesuaikan juga dengan kurikulum Merdeka yang sekarang kita terapkan Kakak Nge. Nah, itu Kakak, izinkan saya share screen kembali terkait dengan tatap maya kita pada pagi hari ini. Ini dia pandangan menurut Ki Hajar Dewantara tadi sudah. Nah, di akhir sesi barangkali Kakak sudah dapat memahami ya ketiga karakteristik utama kurikulum Merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua, Kakak mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Dan yang terakhir, Kakak mampu memahami bagaimana cara menyusun program PJOK yang berkualitas dengan menerapkan metode backward design, Kakak. Ya, tadi kita sudah di aktivitas yang pertama, apa saja langkah-langkah dalam menyusun RPP ya atau program PJOK dengan menggunakan backward design. Oke, terima kasih Kakak. Ya, sudah kita lalui, sudah selesai. Jadi kita ada di penghujung tatap maya Kakak. Jika saya stop share. Baik Kakak, ada yang ingin ditanggapi barangkali terkait dengan materi kita pada pagi hari ini? Oke, kalau emang tidak, saya ucapkan terima kasih banyak Kakak karena sudah antusias ya untuk mengikuti tatap maya kita pada pagi hari ini terkait dengan materi backward design, kemudian pengembangan kurikulum PJOK dan penyusunan programnya tentunya. Baik, karena sudah habis untuk materi. Kalau memang tidak ada pertanyaan, tadi siapa yang untuk memimpin doa? Kak Amara nih. Silakan Kak Amara bisa tutup sesi pada pagi hari ini. Silakan Kak Amara. Baik, mohon izin kakak-kakak semua. Jadi karena pembelajaran hari ini sudah selesai, kita tutup juga dengan doa. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Baik, terima kasih banyak Kak Amara. Kalau memang tidak ada pertanyaan, dari saya cukup sekian. Sampai ketemu lagi di tatap maya berikutnya. Selamat siang ya. Selamat siang Kakak. Siang. Selamat siang, Pak Yoga. Yang juga. Terima kasih. Izinkan saya untuk stop recording. Besar itu.